Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi nih geng, bersama saya Fatir. Welcome back again. Oke teman-temanku semuanya, di video kali ini kita bakalan nge-reaction sebuah tajuk video. Betulkah biaya hidup di Malaysia itu mahal? Nah, betul atau tidak, mari kita simak pembahasan dan juga penjelasan dari Abang Shinobi. Nah, bagi korang semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman semuanya padamkan dulu subscribe-nya geng. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu percuma saja. Oke geng, langsung aja yuk kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3, play. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Masih bersama Abang Shinobi. Siap. Guys, Abang Shinobi akan membahas tentang biaya hidup di Malaysia guys. Oke, siap bang. Terutama tentang kebutuhan ya, bukan keinginan. Ya, Kita betul. Nah, kita stop dulu, geng. Kita sebelum membicarakan tentang kebutuhan, kita harus pikirkan dulu tentang keinginan. Beda sekali keinginan sama kebutuhan, geng. Itu sangat jauh berbeda. Walaupun ya hampir-hampir sama ya, tapi kita harus mengesampingkan yang namanya keinginan. Kalau kita ingin mencukupi kebutuhan kita, geng. Misalkan kita bilang ada duit Rp10.000. Nah, itu kalau kita nafsu kita itu tercapai semua keinginan kita, Rp10.000 itu tak bakal cukup geng ya. Tapi kalau kita cuma memaksimalkan kebutuhan kita saja, nah mungkin itu antara Rp3.000 ataupun Rp5.000 itu sudah sangat cukup geng ya. Oke, kita lanjut lagi nih, play. Bedakan mana kebutuhan dan keinginan. Siap. Kalau keinginan tuh kita boleh tunda, tapi kalau kebutuhan kita tak boleh. Betul. Ini mesti harus ya kita beli dengan uang. Kalau keinginan kita tunda bila-bila masa, boleh sejak. Betul Abang Shinobi. Nah, ini berkaitan dengan pernah aku baca komen ya. Ya. Gaji di Malaysia memang lebih tinggi daripada di Indonesia, tetapi biaya hidup di sana juga tinggi. Wah. Itu aku pernah baca komen orang seperti itulah. Siap. Gaji TKI, dia bilang gitu. Jadi sebagai TKI aku akan explain sedikit sesuai dengan fakta. Betul. Untuk di Malaysia saya pernah sebagai TKI guys. Untuk biaya hidup ya, biaya hidup di sini amat sangatlah murah. Wow, murah ternyata geng. Terutama barang dapur. Barang dapur dulu geng. Ya siap. Seperti beras, gula, ayam, daging, apalagi lain-lainnya banyak lah guys. Di pemerintah Malaysia itu ya. Saya sangat takjub ya. Wow. Dia banyak memberikan subsidi berupa barangan dapur ya, kebutuhan. Wow. Yang penting di sini semua murah guys. Walaupun gaji kamu katakanlah gaji basic lah di sini 1.500 itu tinggi. 1.500, siap. 5 juta gajinya, tapi nanti awal Februari mau naik tahu 1.700, hampir 6,5 juta gitu. Wah, hebat betul lah geng. Pemerintah Malaysia nih guys. Jadi sebagai TKI ya pada umumnya. Siap. Jadi kita bicara sebagai TKI. Betul. TKI di sini untuk biaya makan ya, mungkin ya kalau kamu hemat lain lah. Kalau boros tuh kau punya hal lah ya. Boros tak dapat lah. Kalau kita jimat hemat, boleh kita katakan 1.500. Untuk banyak makan tuh 1.500. dalam 300 lah, top up apa semua itu untuk kebutuhan tuh, bukan keinginan. Siap. Jadi balance 1.300 ringgit bersih boleh kirim kampung. Itu basic. Siap bang, siap. Tahu kalau kerja di Malaysia ini rata-rata hampir semua di atas 1.500 karena ada overtime. Ada overtime, iyalah, ada bonusnya ya. Overtime pun dibayar dengan sesuai lebih jam kita kerja lah. Lain halnya kalau kamu di Taiwan kamu di Singapura, sana biaya hidup memang tinggi. Gaji memang tinggi tapi biaya hidup juga tinggi. Dan di mana lagi di negara orang putih, orang barat sana, di situ lagi gaji memang tinggi dan pengeluaran pun juga akan tinggi untuk biaya kehidupan kita sehari-hari. Tergantung negara ya. Kebutuhan kita sehari-hari. Siap. Jadi bagi saya guys, untuk di Malaysia ini memang amat sangat murah lah bagi saya lah yang pernah tinggal di Malaysia. Siap bang, siap. Kalau ada orang berkata memang sih gaji Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia, tapi pengeluaran di sana apa-apa mahal. Tidak sama sekali. Kalau untuk kebutuhan ya memang tidak mahal. Siap. Harus digarisbawahi. Sekali lagi saya tekankan, kebutuhan itu apa, keinginan itu apa. Kebutuhan ialah sesuatu yang tidak dapat kamu tunda. Contohnya makan. Betul. Makan. Nah, ini sangat bagus ya, kita stop dulu. Sangat bagus antara memilah-pilah
dari segi bahasa ya sama Abang Shinobi ini, geng. Jadi dia mengatakan kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau keinginan itu kita bisa tunda, geng. Tapi kalau kebutuhan misalkan seperti makan ya, yang diucapkan Abang Shinobi tadi, makan ya tak bisa kita tunda, geng. Kalau kita lapar ya harus makan. Nah, kecuali kalau kita ingin beli mobil baru, nak beli pesawat tempur. Nah, itu pula. Jadi kita harus tunda keinginan ya. Oke, lanjut lagi, play. Kalau tak mati. Kalau keinginan tuh contoh kendaraan. Kamu Betul. dari kendaraan boleh juga naik pengangkutan awam. Dan Betul, keinginan berupa kendaraan tuh boleh juga kamu Ya. tunda, kamu kumpul-kumpul duit. siap, Gitu. siap. Jadi yang apa yang saya sebutkan nih dari E sampai lah sekarang nih sesuai dengan fakta ya. Tidak ada yang saya tambah-tambahi, kurang-kurangkan. Bahwasanya biaya hidup di Malaysia ini berupa Ya. kebutuhan amat sangatlah murah. Betul. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Betul sekali, Bang. Sebab apa? Hmm. Ya, aku sebagai warga asing pun amat sangat berterima kasih kepada pemerintah Malaysia. Kami sebagai warga asing yang bekerja di Malaysia ini, coba kamu bayangkan kami boleh membeli barang subsidi tahu. Wow. Kami boleh beli barang subsidi diizinkan, tapi membeli untuk dimakan, untuk kebutuhan, bukan membeli untuk diperjualbelikan lagi. Itu tidak boleh. Itu tidak Jadi boleh. warga asing kita kena sadar diri. Betul. Aku, kamu, kita kena sadar diri. Kalau sudah diberi izin untuk membeli barang-barang yang bersubsidi ini, kita terima kasih, jangan dibuat yang aneh-aneh lah barang ini. Betul. Makan, habis itu keluarkan berak, habis itu besok beli lagi, gitu aja ya. Gitu aja. Kalau untuk di negara lain, contohnya negara serumpun kita Brunei, saya tak tahu. Oh, di sebab Brunei tak tahu. Saya belum pernah ke Brunei sama sekali. Siap. Maka tu saya coba untuk mengeksplain kepada orang yang berkata bahwasanya biaya hidup di Malaysia itu tinggi. Siap, Tidak. siap. Oh ya, satu lagi untuk sewa rumah. Sewa rumah mungkin tinggi lah kalau di sini. Oh, tinggi sewa tapi rumah. sesuai dengan gaji. Mungkin untuk orang Malaysia sendiri ada juga sih yang sewa rumah, tapi mereka mampu sebab mereka bekerja. Karena apa? Karena pekerjaan di Malaysia ini tidaklah susah. Oh, betul. Pekerjaan yang mencari manusia kalau di Malaysia ini, guys. Betul. Lainnya kalau di negara lain manusia yang mencari pekerja. Nah, beda. Kalau di Beda negara. Malaysia ini memang lebih banyak lagi peluang pekerjaan daripada manusianya. Maka dari Betul. itu ramai orang-orang dari Asia ini, Asia lah termasuk Indonesia, Bangladesh apa semua bermigran mencari rezeki di negara Malaysia ini, bumi Malaysia ini. Iya, betul. Karena apa? Karena mata uangnya tinggi dan peluang pekerjaan banyak. Wow, Gitu, luar guys. biasa, geng. So mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan, Siap. guys. Semoga kalian paham apa yang saya maksud nih. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bagi teman-teman sudah paham kan bagaimana tentang kebutuhan yang kita keluarkan. Misalkan korang nak jadi TKI, bagaimana korang harus mengesampingkan yaitu keinginan dahulu, geng ya. Keinginan dahulu harus dikesampingkan. Apalagi kalau di sana tuh di Malaysia yang saya tanggap ya, yang saya dapat menyimpulkan dari konten Abang Shinobi ini, di Malaysia bisa dapat gaji paling rendahnya 1.500 ringgit, geng. Itu setara dengan 5 juta rupiah kalau di tempat kita, geng. Tapi kalau di tempat kita ini, apalagi di tempat saya yaitu di Aceh, itu kebanyakan gajinya ya rata-rata yang paling rendah itu ada yang gaji 1 juta, ada yang gaji 1,5 juta, dan bahkan ada yang gaji 2 juta. Kayak gitulah, 2 juta ataupun 2,5 juta macam tuh, geng. Bahkan ya di Aceh ini pun untuk sekedar hanya restoran saja, geng, itu karyawannya sangat jarang ya. Bosnya itu kasih gaji dengan nominal 3 juta. Nah, itu sangat jarang sekali, geng. Kecuali mereka sudah jadi manajer ataupun mereka sudah bekerja lama. Nah, itu baru dikasih gaji dengan nominal 3 juta rupiah, geng. Apalagi kalau gaji yang 5 juta rupiah itu sangat langka sekali di sini, geng. Kecuali mereka kerja-kerja di di kantoran ataupun di mana saja lah, geng. Di pejabat macam tuh, geng, kalau bahasa Malaysia sana, geng. Nah, jadi kalau di tempat kita dengan di Malaysia memang jauh berbeda dari segi mata uang dulu yang pertama, dan gaji pun juga sangat amat jauh berbeda, geng. Oke, teman-teman, itu aja video hari ini. Semoga bermanfaat, dan mungkin berapapun gaji korang semua wajib bersyukur dahulu, geng, karena kita hidup ini harus menikmati proses dahulu, geng. Proses pahitnya ya. Setelah pahit nanti baru kita akan menikmati proses indahnya di depan, geng. Oke, teman-teman, itu aja video hari ini. Semoga bermanfaat, dan satu pesan saya buat korang semua, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, Syafatir. Bye.
Bye.